Pandemi ini kan memang memaksa kita semua, terutama yang berada di industri kreatif ini, untuk menemukan model dan pola baru. Nah, prosesnya gimana, Kang? Jadi pandemi ini kan memang memaksa kita semua, terutama yang berada di industri kreatif ini, untuk menemukan model dan pola baru. Ketika pertemuan tatap muka itu dihindarkan, mau tidak mau, digital dan virtual adalah salah satu exit strategi yang harus kita lakukan. Meskipun sampai sekarang seluruh pelaku seni mungkin mayoritas menyepakati pertemuan langsung ini kan nggak bisa digantikan dengan pertemuan virtual. Betul. Terlepas dari teknik sinematografi yang terus berkembang, ada hal-hal yang tidak bisa dapat secara tatap muka langsung. Nah, tetapi apapun itu yang terjadi, ya memang tidak mau itu yang harus kita lakukan. Terus terang kami pun di sini sangat kewalahan dan kesulitan, terutama untuk menemukan formula yang pas bagaimana membuat sebuah keterhubungan, koneksi dari si penonton dengan karya seni yang kita lakukan. Apalagi kalau kita di seni pertunjukan. Beda kan kalau kita manggung di atas panggung, ada penonton, energi penontonnya itu kan sangat mempengaruhi kita sebagai penampil di panggung. Sementara ketika di studio seperti ini, ya ada energi-energi itu yang tidak terwakili. Ya. Tapi di sisi lain, saya pikir sekarang banyak sekali perkembangan sinematografi dan teknik-teknik digital dan virtual yang terus berkembang. Di nasional sendiri, saya melihat setahun terakhir ini sudah ada beberapa festival virtual yang orang itu bayar, dapat ibaratnya room khusus untuk ngobrol langsung dengan si artis favoritnya. Tapi secara umum saya ngobrol bersama kolega-kolega di beberapa tempat, semua masih mengatakan bahwa bicara tentang bisnis, bicara tentang ekosistem kreatif masih repot, masih jauh panggang dibanding api. Secara kalau kita bicara bisnis industri seni pertunjukan, secara bisnisnya masih belum dapat. Nah, tetapi apapun itu kan, kalau kita yang namanya seniman, mau tidak mau karena itu sudah ada di darah kita, ya tetap harus berproduksi dan kayak Bang Donald tadi bilang kan, uang tuh bukan jadi patokan kita untuk bisa berkarya atau berkreatif, ya kan. Alright, kalau misalnya anggap aja ini kita ngobrolnya beranggapan ya. Kalian punya solusi nggak sih di saat pandemi ini, di pandemi yang sekarang? Kalau pandemi yang tahun lalu memang sama sekali nggak bisa sama sekali. Bahkan ada pemberlakuan batas aktivitas kan, PSBB kayak gitu, kayak lockdown seperti itu istilahnya. Cuma kan sekarang ada beberapa tempat yang udah nggak terlalu ketat, ada beberapa yang masih ketat. Sampai sekarang pun kita juga, ya kita orang-orang manusia pertunjukan tuh kayak kangen banget, pingin kayak nonton konser, nonton pertunjukan gitu. Terus kalau sampai sekarang untuk bisa bertahan di saat yang sekarang ini, kan tadi kita ngomong yang lama. Kalau sekarang ini gimana? Apa udah ada merasa kayaknya boleh nih, udah agak longgar nih, atau gimana dari Bang Donald? Ya, kalau bicara di Tengkasi itu, setiap ada pertunjukan atau pentas teater itu banyak sekali yang datang. Kan iya, karena Sanggar Tengkasi kan udah ada penonton tetap. Udah ada kayak fans club, ada kayak fans, wah fans banget gue kalau ada pertunjukan Sanggar Tengkasi gitu. Itu tidak bisa terhindarkan. Jadi melarang juga tidak bisa dilarang karena jadi sebenarnya ini kreativitas, produktivitas versus larangan pemerintah sebenarnya. Gitu. Tapi tetap jalan karena bikin pertunjukan cuma bisa hadir 50 orang, dibatasi. Lewat dari itu mungkin Satgas Covid datang membubarkan, atau itu kan tidak baik. Ketika bilang ke Bang Donald bikinin teater tentang Covid, produksinya segini biar masyarakat paham
pasti jadi dan jauh lebih bagus daripada dikerjakan oleh dokter-dokter misalkan. Iya, Karena kan kita yang jago acting dan bikin skripnya. Betul, betul. Nah, kurang lebih begitu. Tapi tetap kontennya virtual dong. Ya, harus mengikuti anjuran pemerintah. Tapi sebenarnya dalam hati, kalau ngomongin soal hati nurani, nyaman gak sih bertahan dengan keadaan seperti ini, Bang Donald? Sebenarnya tidak nyaman sebenarnya. Karena itu kendalanya adalah kita tidak bisa menghadirkan penonton yang banyak, begitu. Bukan juga persoalan karena nanti tiket terjual sedikit, tidak. Ini persoalan edukasi kepada anak-anak karena Tangkas itu kan membawahi ada beberapa sanggar binaan sekolah. Selama ini Tangkas itu menjadi laboratorium karakter untuk anak-anak. Karena anak-anak lewat mereka berproses memerankan contoh. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Satria tadi. Contoh tentang narkoba. Masih lebih efektif bahaya narkoba itu diadegankan ketimbang sosialisasi BNN. Mohon maaf itu. Karena Iya. pasti datang kalau ada sosialisasi BNN, datang duduk, ada duduk nyandai. Nah, kan begitu itu yang demikian. Tapi kalau lewat teater dia ada apa? Diadegankan, anak-anak ini bisa memerankan, oh ternyata jadi toko apa? Pecandu narkoba begini, tidak baik itu. Mereka bisa berkontemplasi lewat apa yang mereka perankan itu. Jadi masih lebih tepat sasaran jika diadegankan itu di atas panggung. Itu Setuju, betul. Itu jadi lebih ke edukasinya begitu. Alright. Tapi balik lagi tidak menutup kreativitas teman-teman dari Sanggar Asih dong tentunya ya. Apalagi konten YouTube-nya lagi cepet banget nih kan. Dikit-dikit upload. Aku perhatiin ya. Ih, keren nih ada film pendeknya gitu. Seru dan akhirnya beradaptasi seperti itu. Siapa tahu besok-besok entah 3 tahun ke depan akhirnya tiba-tiba ada Tangkas picture betul-betul film ya kan. Ya berdampak dari ya pandemi Covid. Jadi kalau misalnya ini pertanyaan terakhir banget. Dari masing-masing opini Kang Satria sama Bang Donald aja ya, opini pribadi. Hikmah dari pandemi ini apa ya kalau yang bisa petik? Kan dari tadi kayak kesannya negatif banget pandemi. Memang negatif, tapi kita percaya senegatifnya itu pasti ada positif ya. Baterai aja walaupun ada negatifnya pasti ada positifnya kan. Ya sama kayak situasi pandemi ada. Situasi ini memang tidak mengenakan dari segi-segi orang seperti kita. Harusnya bisa event ini nggak hanya live doang di YouTube, bisa ada orang penonton banyak dan Q&A segala macam. Cuma ya karena keadaan seperti ini kan. Nah tapi coba dari sudut pandang kalian berdua deh, nilai positif dari pandemi ini apa? Apakah tidak ada sama sekali atau ada? Kalau dari Bang Donald? Ada sih sebenarnya. Ya itu tadi. Memang sebenarnya Tangkasi agak konvensional dengan bicara teknologi. Jadi dengan adanya pandemi ini kita bisa lebih mengenal teknologi lebih jauh. Kemudian ya untungnya juga mungkin kalau di YouTube itu AdSense monetisasi. Asik. Gitu sih. Pokoknya kalau teman-teman nonton konten-konten di Sanggar Takashi, ya konten-konten juga di JCL YouTube juga, kalau ada iklan jangan di skip ya. Kecuali iklan musik. Aduh kita paling benci kok iklan musik. Yang musiknya 1 menit, 1 lagu 3 menit ya, nggak bisa mau skip, tapi tebang channel. Oke, ini sesi pertama, mohon maaf penonton kita nggak boleh shoot, tapi boleh tepuk tangan dulu penonton yang udah nonton ya. Nggak boleh syuting penonton, nggak boleh, karena penonton kita nggak pakai masker, ini ada satu bungkus itu, oke? Kita akan ngobrol lagi bincang-bincang bersama masih ada 2 narasumber lagi, tapi sebelum itu, kembali ke Kak Hedi dan Kak Ida. Thank you.
Desember yang lalu dalam ruangan terkejut udara. Kau dan langitku bersanding tegak, riuh angin di luar. Udara mana kini yang kau hirup, hujan di mana kini yang kau peluk, dimanapun kau pergi, tentangmu tak pernah
Kalau cuma sekarang, pandemi nggak kerasa udah di tahun yang kedua. Happy birthday pandemi. Iya udah lewat sih by the way. Bulan ini nih masih bulan Maret kita take ini video. Otomatis sudah teradaptasi sama 1 tahun. Otomatis kita udah punya pemikiran-pemikiran nih. Udah ada mulai solusi-solusi, win-win solusi lah ya. Atau entah bisa diambil dari memang fakta yang ada atau cocok logi. Nah, kalau sekarang nih, ini kayak kita mau tanya objek dulu, karena kita di objek kan sama, entertainment. Cuma bedanya objek main gitar, kita pakai mic. Yeah. Kalau zaman sekarang udah bisa nggak ya kita kembali ke dulu lagi kayak bikin acara, penonton banyak? Kalau soal begitu mungkin pasti akan berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Tapi kebijakan pemerintah itu relate nggak? Atau itu masuk nggak dengan orang-orang yang kayak apalagi Ojek musisi loh. Ojek pernah demo kan di salah satu instansi kantor di salah satu kota di Sulawesi Utara. Nggak usah begitu, kita pernah demo di kantor wali kota Manado. Itu jelas bilang. Maksudnya orang demo soal kebijakan. Iya, kebijakan tapi, yang notabene cuma sampai jam 8. Nah memang paling pahit itu keadaan Marco. Kalau mana sudah cerita mana sudah bisa makan. Betul. Ini realita. Dan ini performer ini soalnya tidak makan. Terus mau bagaimana? Bukan berarti orang minta-minta. Nah, orang cuma kesibukan buat sedikit dan karena orang mau cari makan di situ. Coba dan karena ada kalau jadi curhat lagi kita. Enggak apa memang konten podcast ini curhatan musisi, curhatan seniman. Dapat ini lagi kita, ada patroli yang dihidupkan. Jangan saya amat orang. Nah, jadi orang harus bersuara. Istilahnya kasih tahu karena mungkin saja pemerintah atau para pengambil kebijakan itu merasa orang baik-baik saja. Senang makan ini. Taman-taman sudah jual bass, instrumen semua jual. Terakhir kali lihat kemarin jual sepatu. Ini realita, orang mau sebut cerita ini toh. Jadi pas begitu, terus mau kerja bagaimana? Dorang sudah jual makanan. Maksudnya untuk survive itu yang paling ya rupanya pakai apa bahasa related. Itu yang paling related. Jadi bersuara ya coba Pak.
ini kan data-data gimana orang kasih no DP ini, jadi orang ketemu kasih apa dan bahkan orang kasih semacam solusi. Bagaimana kalau begini? Bagaimana apa kalau itu begini? solusi kalau ada ojek? Ya kalau orang mau bilang sini, ya balik lagi. Tapi dari situ adalah istilahnya tiba-tiba bisalah orang kaget mulai ada kebijakan baru. Oke. Karena bukan orang pahlawan ya ada beberapa teriak untuk buka, bukan. Tapi orang bersuara karena fungsi-fungsi yang ada itu sudah berjalan. Karena perlu bilang fungsi apa. Jadi orang harus mewakili tuh bersuara sendiri akhirnya. Dan itu yang orang bikin dan salah satu cara orang untuk kreativitas itu Iya. demo. Betul, setuju. Kalau nggak ada gitu ya nggak mau bagaimana ya kan? Bisa aman saja. Karena kan semua kebijakan ada pengaruh juga dengan masa-masa ini tuh konsentrasi politik dan lain-lain. Orang sih cuma mau minta orang jangan tutup dan kasih yang ini orang belangah tutup Iya, mati, setuju, janganlah, setuju. janganlah kasihlah cara aja bagaimana. Orang suruh buka siang-siang kasih yang ada tamu dan kafe-kafe itu nggak ada penghasilan. Terus mau bayar bagaimana ke pemain-pemain band, penyanyi dan lain-lain. Sedangkan kafe itu kalau yang ada live music identik dengan malam, ya Ya kan? karena memang orang pe budaya kan masih begitu. Kalau studi Bali masih pagi boleh buka. Karena DP daerah seperti itu memang tujuan wisata. Istilahnya kan orang open sini ya boleh biasa minum bir pagi-pagi. Kalau orang sini nggak mungkin hampir Nasi buka kuning dulu, orang, nasi kuning Nah. tentuan. masyarakat sebelah, masih pagi doh Iya. karena memang bukan orang budaya dan ya orang budaya begini jadi menyesuaikan. Menyesuaikan. Alright, oke. Mudah-mudahan lupa kangen bilang tadi boleh lagi mau konser. Betul, kita atau kangen, kita apa kangen, lagi. kita kangen. Tapi kemarin sih kita sempat terlalu Bali tapi kangen. Sekarang kan triknya adalah bikin acara di kafe-kafe. Ini contoh kayak kemarin ada acara kawanan kreatif kan, KCPS itu bikin acara ngopi hijau. Acara musiknya dikit, tapi art exhibitionnya kayak karyanya Ruben akhirnya nongol lagi dan itu sedikit apa ya, sedikit kita nostalgia datang ke art exhibition walaupun memang nggak nyaman juga sih di suatu ruangan tertentu pakai masker kok agak-agak lukisan. Maksudnya kan kita lebih enak kalau buka masker lepas napas lega gitu kan. Nah kalau kayak gitu Ben gimana Ben dari seni lukis? Berarti kayaknya acara yang cocok yang ideal sekarang lebih ke art exhibition tuh kan. Kalau masih musik-musik kayak kita di Om Jack kayak gini yang memang ya manusia-manusia acara di panggung agak sulit ya kecuali di kafe-kafe tuh Om kan. Nggak juga. Ih, kafe-kafe mah tutup mata kalau bikin acara di kafe. Maksudnya kalau bikin acara kayak konser di lapangan luas, terus nonton orang kayaknya masih belum. Amarsonnya kayak ketunda. Tadi Rani udah bilang tergantung kebijakan dan kasih kebijakan itu berdasarkan keadaan, berdasarkan perkembangan yang terjadi data mungkin berkurang, hijau, kuning dan mungkin sudah ada. Mungkin saja hal seperti itu. Dan kita akan bisa, koneksi begitu. betul, tinggal nunggu yang kalau memang pandemi udah betul-betul mereda lah kan. Mungkin itu masih agak ada harapan. Tapi kalau ngomong realitanya saat ini aja, ini cuma kafe-kafe doang. Kita bisa numpang MC. Kalau ada kafe sebelah buat acara atau kafe apa buat acara, butuh MC. Ya, bisa lah gitu. Tapi kalau yang kayak biasanya orang memang dari panggung besar, ini Om Jack ya, apalagi Om Jack. Sekarang kamu tanya Pak Marco. Oke, siap. Dari tadi Marco tanya terus betul. Oke, siap. Boleh. Jadi Masih ada bagaimana- waktu. Iya. Jadi bagaimana Marco bicara untuk survive di luar Balaos, survive bagaimana ide-ide kreatif yang muncul, podcast yang free. Konvensional ya. Hah? Konvensional. Habis itu kita yang mau tanya Pak. Iya, konvensional. Kita pertanyaan pertama Oke, orang yang bertanya juga kirim nih. kumpul juga Ruben habis itu. Ini kita ini aku bisa Ini narasumber. narasumber Marco. Nah, apa? Ini kok narasumber sobat gubernur bagi Nino memang. Kalau nggak bertanya apa Ben? Supaya kita langsung nangkap dulu. Sudah. Oh ya ada. Kalau kita sih Bang, sebenarnya sih kita orang di tahun yang sekarang ini udah bisa lah. Karena di kebijakan, kalau ngomong kebijakan ya, kita udah bisa sebenarnya bikin konser. Cuma masalahnya masih ada beberapa orang yang entah pihak-pihak instansi masih berpikir diri dia sendiri segala macam. Sebenarnya kita udah bisa.
cuma nggak ada yang berani mau action. Padahal kalau misalnya berani action itu simpel banget, Ben. Apalagi ya memang sih dari Kementerian Pariwisata udah membolehkan, udah ada isi surat keramaian, walaupun tetap ada embel-embel 50 orang segala macam, tapi tetap aja 50 orang kalau berdempet-dempetan sama aja. Cuma lebih mendingan dibuatin aja. Iya, memang mungkin balik lagi mungkin sama Bang Jack bilang ya itu masalah kebijakan. Yang penting bagaimana orang kalau yang orang semua merasa bahwa itu sangat berat, orang harus bersuara. Nah itu. Tapi ya sepertinya dalam pembahasan ini juga orang memang nggak bisa terlalu kayak harus bikin atau jangan dulu. Memang boleh sih. setengah sekarang tetap balik lagi kan itu kebijakan. Nah, dalam kebijakan apapun ya, si pemerintahan akhirnya yang orang-orang seperti kita menemukan juga kreativitas kita gitu. Nah yang penting mungkin kalau ambil dari urusan seni dan itu kan boleh dari kita sudut pandang sendiri juga mungkin yang akan mempengaruhi juga kalau kita mungkin ada beberapa seniman itu mendapatkan penghasilan dari pesanan misalnya. Betul. Nah, jadi misalnya kita tapi ada beberapa seniman yang mereka itu berkarya mungkin kalau kita kan potret kita menggambar wajah orang misalnya tapi ada beberapa seniman itu yang berkarya itu mereka membutuhkan exposure jadi mereka membutuhkan masyarakat melihat mereka makanya itu beberapa seniman membutuhkan memang ruang-ruang publik untuk paling tidak memasang karya makanya waktu kemarin ada beberapa di Manado kemarin Kacu juga itu bagaimana seniman-seniman muda dapat kesempatan untuk karyanya itu di exposure sama orang karena memang berbeda mungkin dengan musik yang secara umum, secara global sudah dikenal, genrenya di mana-mana sudah dikenal dan sudah diterima. Seni sendiri, apalagi seni lukis atau seni grafis itu adalah hal yang baru. Bahkan di Indonesia, apalagi di Sulawesi Utara itu hal yang baru. Masyarakat belum terlalu familiar dengan itu. Penghargaan terhadap karya juga belum terlalu tinggi. Makanya kemarin dulu, waktu pandemi, orang bahkan awal-awal pandemi bikin semacam jadi seniman-seniman beberapa karya orang jual untuk membantu sesama seniman lain memang karena memang untuk seniman-seniman tertentu itu mereka butuh misalnya mereka bikin karya misalnya gambar bunga tidak semua orang akan beli bunga itu akan cukup panjang waktu untuk karya itu laku memang dia harganya tinggi mahal tapi waktu yang dibutuhkan itu cukup panjang beda dengan misalnya kita yang potret pas seniman-seniman ini yang sebenarnya butuh exposure, butuh ada event, karya mereka di display, entah ada misalnya kafe atau apa. Makanya sekarang di Sulawesi Utara, kebanyakan ini digerakkan oleh seniman muda memang, orang mulai bergerak ke situ. Adalah orang kebanyakan nebeng, istilahnya nebeng. Itu. Jadi kalau ada acara musik atau apa, orang nebeng di situ, entah orang karya akan dipajang, entah mungkin ada yang live drawing di situ. Ya itu. Tapi itu memang makanya kalau mau bilang dampaknya, iya sangat berdampak. Orang memang membutuhkan event sama-sama di dunia yang sama sebenarnya orang ini saling support satu sama lain. Orang juga membutuhkan event, orang juga butuh exposure. Mungkin itu loh yang dampak lain dan yang terimbas ke seniman-seniman lain juga seperti itu. Alright. Dan saya rasa kalau ngomongin di sesi kedua ini ngomongin soal digitalisasi udah tutup mata sih. Om Jack semakin rajin main Instagramnya, semakin rajin lihat-lihat. Ruben juga semakin rajin upload-uploadnya juga ya. Eventually kita akan kesana kan, dunia persosmedan ya toh. Tapi sebagus-bagusnya kita tetap pajangin karya-karya kita di sosmed, kita tetap butuh acara yang konvensional. Dan kita yakin di hati kecil kalian berdua kangen banget acara yang memang ya kayak dulu sebelum pandemi itu kita kangen banget lihat ekspresi Om Jack di panggung ya kan sambil muka masih Om Jack kalau main blues kan mukanya kan kayak feel soul banget gitu. Sekali aja tapi foto-fotonya Iya, no ya cuma bisa mengenang itu. jangan amin dasar. Iya ampun.